Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham WOM Finance. Dengan kodenya itu tulisannya WOMF. Jadi sesuai namanya ya. WOM Finance dilihat dari websitenya, ini websitenya ya, kita bisa tahu mereka itu bergerak di bisnis pinjaman ya, atau memberikan kredit atau memberikan pinjaman lebih tepatnya. Mereka ini kasih pinjamannya di produknya apa? Jadi ini mereka produknya ada di untuk pinjaman motor dan mobil. Ya inilah kendaraan lah ya. Mayoritas mereka kasih pinjaman ke kendaraan sesuai dengan yang tertera di website mereka. Ya, motor dan mobil. WOM Finance ya. Mungkin teman-teman yang kalau misalnya mau beli motor dengan kredit atau beli mobil dengan kredit, mungkin kalian kenal atau mengenal brand ini ya, WOM Finance ini. Gitu. Oke, kalau kalian mau lihat di bagian about tentang mereka itu bisa di halaman website di sini. Informasi perusahaan, kalau mau lihat laporan keuangan tinggal masuk ke halaman hubungan investor. Ini hubungan investor ini ada laporan keuangan dan lain-lainnya ya. Informasi keuangan, saham dan lain-lainnya. Nanti kalian lihat sendiri di websitenya yaitu wom.co.id. Kalian visit sendiri ya untuk cari tahu lebih detail mengenai WOM Finance ini. Oke, kita masuk ke profil singkat mereka di halaman idx.co.id. Mereka IPO di tahun 2004, sudah lama banget ya. Ini pembiayaan konsumen, bisnis yang bergerak dikasih pinjaman ya. Ini jajaran direksi dan komisaris mereka, kalian bisa ngecek nama-nama mereka itu di Google, apakah ada rekam jejak yang buruk atau yang tidak. Kalau misalnya ada, harap hati-hati, tapi kalau misalnya tidak ada, juga tetap hati-hati. Tapi lebih aman gitu, yang tidak ada kasus. Oke ya, nanti kalian ngecek sendiri nama-nama mereka. Lalu pemegang saham, nah ini yang menarik. Ini WOM Finance ini dikendalikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar 67,49%. Lalu ada PT Wahana Makmur Sejati pegang 25% dan masyarakatnya 7,5%. Ini kalau PT Wahana Makmur Sejati ini juga, mereka juga ada distributor motor ya, kalau nggak salah, inget ya. Nanti kalian cari tahu sendiri, ini PT Wahana ini aku lumayan kenal ya. Jadi mereka punya rekam jejak yang baik. Ya lumayan punya rekam jejak yang baik, jadi nggak ada masalah. Ini juga sama. Nanti kalian ngecek sendiri. Di komposisi, secara komposisi ini bagus ya. Pengendalinya ada satu. Lalu masyarakat di jumlah lembar saham di masyarakat hanya sedikit di bawah 30%. Ini oke banget. Bahkan 7%, ini di bawah 10% ya. Oke, secara komposisi ideal ya. Kita masuk ke laporan keuangan. Ini aku udah lama nggak analisa laporan keuangan dan lain-lainnya. Sudah lama tidak analisa saham ya. Jadi harap maklum kalau ngomongnya patah-patah. Jadi kita langsung ke laporan keuangan. Ini laporan keuangan 1 tahun ya, 31 Desember 2022. Nah ini kita lihat, periksa dulu di bagian aset ya. Ada aset lancar, tapi mereka nggak ada pemisahan aset lancar dan aset kurang lancar. Jadi agak beda memang kalau misalnya laporan keuangan finance dengan laporan keuangan produksi atau dagang. Ini di semua angka di sini dikali dalam jutaan rupiah, artinya di sini semua dikali 1 juta, jadi ini 307 miliar ya. Jadi uang cash mereka itu ada di cash yang dipegang mereka, lalu ada yang cash di bank. Ini cash di bank ya. Totalnya sebesar 470 ya, 470 miliar. Ya itu aja uang cash mereka. Yang benar-benar cash neto ya nih, neto 483 miliar. Ternyata mereka bisa tersendiri uang cashnya. Piutang pembiayaan konsumen. Wah, ini konsumen harus bayar ke WOM Finance ini nih. WOM Finance ini sebesar
3,5 triliun ya. Piutang pembiayaan modal usaha, ternyata mereka juga kasih pinjaman untuk modal usaha ya, sebesar 186 miliar. Piutang sewa pembiayaan ada juga 1,1 triliun. Piutang lain-lain hanya kecil, ini nilainya kita lewatin aja. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka ya. Utang jangka pendek mereka apakah ada? Oh, nggak ada ya, langsung digabungin total liabilitasnya langsung. Oke, utang pajak, utang liabilitas sewa, utang obligasi, ya mereka langsung total liabilitas aja gitu. Tidak ada pemisahan jangka pendek dan jangka panjang. Kita mencari yang mereka utang ke orang lain ada apa enggak ya? Pihak ketiga ada nih 2,3 triliun. Total utang bank ya ini ya. Jadi pihak ketiga itu utang bank 2,3 triliun ini bisa dibayar dengan ini pembiayaan konsumen ya. Ini pembiayaan konsumen sebesar 3,5, lebih besar pembiayaan konsumen dibanding mereka utang ke bank ya. Berarti aman ya. Jadi mereka bisnisnya gini, mereka pinjam duit dari bank. Ini alur cerita mereka berbisnis ya. Mereka pinjam duit dari bank sebesar 2,3 triliun. Lalu duit ini mereka kasih pinjam ke konsumen. Nah, ini ke konsumen sebesar 3,5 triliun. Dan mereka untung selisih dari ini nih, 3,5 dikurangin 2,3. Jadi kisaran 1 triliun nanti mereka keuntungannya segitu. Gitu cara bisnisnya. Biaya yang masih harus dibayar, oke lewatin. Utang-utang lain-lainnya kecil. Nah, ini ada utang obligasi lagi. Jadi selain mereka pinjam utang bank, mereka juga ada utang obligasi. 1,2 triliun ya. Ini total di bawah 1,2 triliun. Kita lihat ada pembiayaan lain juga. Jadi mereka selain ada konsumen, ada juga piutang pembiayaan modal usaha, tapi ini kecil. Di sini mereka ada piutang sewa pembiayaan 1,1 triliun. Bisa ditutupi juga. Tetap mereka masih untung. Mereka pinjam duit, mereka pinjam utang, lalu mereka utangin lagi. Nah, itu bisnisnya mereka. Oke, kita akan lihat ini ekuitas ya. Total utang mereka kan 4,1 triliun, kita bandingkan dengan ekuitas mereka. Ekuitas mereka kecil ya, karena mereka sifatnya bermain utang. Jadi maksudnya kecil itu ekuitas mereka lebih kecil dibanding utang mereka. Jadi itu harap maklum, karena ini mereka mainnya sistem ngutang untuk memberi utang. Jadi yang harus kita perhatikan ya ini, utang-utang yang di luar pinjaman obligasi dan utang bank. Dan nilainya kecil kok. Jadi utang di luar bank ya, di luar bank dan di luar obligasi, semua jumlahnya kecil. Di bawah 500 ya hitungannya, di bawah 300. Tetap lebih besar ekuitas. Kalau misalnya kita pisahkan utang bank dan obligasi untuk pembiayaan, untuk bisnis pembiayaan gitu. Jadi aman dari sisi utang. Kalau bisnis mereka itu beresiko saat konsumen mereka itu nggak bisa bayar, nah itu yang baru beresiko. Tapi selama konsumen mereka bisa mau bayar dan bisa lunas, itu mereka untungnya lumayan besar. Oke, dari sisi pendapatan ya, kita langsung masuk ke total pendapatan aja, naik ya. Dari 1,5 T naik ke 1,6 T, ya sesuai hitungan tadi kita ya. Hitungan kita tadi di jumlah utang dari bank sama obligasi kan. Dari bank dan obligasi, mana obligasinya obligasi, lalu mereka kasih pinjaman ke orang-orang lain ya, kan konsumen. Totalnya ya untung kira-kira mereka sesuai hitungan kita ya kurang lebih utang mereka itu sekitar 1,6 T. Ada peningkatan ya dari pembiayaan konsumen, modal usaha, sewa pembiayaan ini naik lumayan banyak, 1,2 T naik ke 1,4 T. Bunga juga naik, administrasi yang berturun cuman nggak masalah ini karena bisnis mereka kan utamanya di pembiayaan konsumen. So far yang lain-lain juga stabil sebenarnya, tapi
pembiayaan konsumen mereka yang naik lumayan banyak. Jadi ini oke banget nih. Total pendapatan mereka naik. Oke, biaya atau beban mereka fix biayanya itu nggak bergerak ya, nggak bergerak begitu banyak, jadi sama aja 1,4 dikurangi jadi sisa laba sebelum pajak, atau langsung kita lompat ke bagian laba bersih aja ya. Laba tahun berjalan mereka sisanya hanya 197 miliar, naik ya dari 110 naik ke 197 miliar. Sayang sekali mereka terima duitnya 1,6 triliun, tapi di laba mereka hanya sisa 197 miliar. Ini kecil banget. Margin laba bersihnya kecil karena dipotong fix biaya ini ya, beban fixnya ini besar di umum dan administrasi, gaji tunjangan, beban pendanaan dan keuangan. Jadi kalau mereka mau labanya tinggi ya mereka harus dorong dari sisi omset sih. Pembiayaannya harus lebih banyak. Misalnya 2T. Nah, ini mungkin mereka bisa laba 1T kalau misalnya omset mereka 1T. Gitu. Tapi enggak sih, memang akan dipotong juga dengan pinjaman-pinjaman lainnya gitu. Oke, dari sisi laporan laba rugi mereka oke banget. Laba tahun berjalannya bertumbuh dan total pendapatan bertumbuh terutama di bagian bisnis utama mereka yaitu pembiayaan konsumen, modal usaha dan sewa pembiayaan mereka naik. Oke, kita masuk ke bagian arus kas. Nah ini dia penerimaan kasnya lumayan banyak ya ini. Jadi hasil dari operasionalnya justru ini minus di tahun 2022, di tahun 2021 mereka plus kurang lebih 100 miliaran ya. Ini diakibatkan dari pembayaran kas untuk kepada transaksi sehubungan dengan pembiayaan. Ini besarnya di sini. Beban umum dan administrasi ini juga besar. Jadi dua faktor yang terbesar di sini dan di sini. Oke, dari sisi arus kas sih kurang menarik ya. Karena uang masuk itu kayaknya uang cashnya kecil, makanya mereka butuh utang baru untuk untuk bisnis atau untuk memberi pinjaman kepada konsumen. Oke ya, mereka ada tambahan utang lagi kah? Ada ya, ini penambahan utang bank. Ya karena mereka butuh uang cash untuk kasih pinjaman. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka dari tahun 2015. Ini semua data aku ambil dari websitenya mereka ya, di sini. Aku tinggal pindahin aja di poin-poin pentingnya yaitu ekuitas, arus kas operasional, laba bersih, dan omset. Aku pindah di sini semua. Dan kalau kita lihat memang mereka jeleknya di arus kas. Karena memang omset mereka naik turun. Omset mereka naik turun ya, nggak begitu besar. Dan margin laba bersih mereka itu kecil. Karena margin laba bersih mereka kecil, akhirnya arus kas mereka juga kebanyakan minus. Kurang lebih kurang menarik lah lebih tepatnya ya. Akibatnya karena laba bersih mereka naik turun juga dan margin laba bersihnya tipis, akibatnya ya ekuitas mereka bertumbuhnya pelan sekali ini. Ini pelan banget. Ini 1 triliun, mungkin sampai 10 tahun pun masih 1 triliun. Jangan-jangan ya, karena memang laba bersih mereka naik turun dan margin laba bersih mereka kecil. Bahkan kalau misalnya ini minus lagi di tahun 2023, ini bisa aja menguras ekuitas juga. Turun juga ekuitasnya. Jadi yang harus diperhatikan ya memang mereka harus mendorong dari sisi omset sih sebenarnya. Omset dinaikin, laba bersih marginnya bisa lebih tebal, arus kas lebih positif, ekuitas bisa naik. Gitu. Kelemahannya ya ini. Kelemahannya margin laba bersih tipis. Kelemahan mereka di sana. Jadi mereka harus didorong dari sisi omset. Minimal 3T lah baru aman ya. Baru laba bersihnya kuat, arus kasnya positif, ekuitasnya bisa nambah. Ini bersih ya. Margin laba bersihnya terlalu tipis,
Akibatnya arus kasnya negatif. Dari sisi valuasi di harga 304, PE rasio mereka itu 5,36 kali dan PVBR mereka 0,7 kali. Itu sebenarnya murah ya. Dan dividen yield mereka 3,12%. Ini sayang banget, mereka butuh uang cash tapi mereka bagi dividen. Sebenarnya mereka nggak perlu bagi dividen ya. Gitu. Sebenarnya nggak usah karena mereka memang arus kas juga negatif nih sebenarnya. Mungkin karena memang mereka bukan jenis perusahaan yang butuh pabrik ya. Nggak butuh pabrik, nggak butuh mesin. Karena memang mereka hanya butuh kantor cabang aja kan. Ada orang yang ingin pinjam duit untuk beli kendaraan, datang ke kantor cabang, dan terjadilah transaksi kan. Jadi mereka mungkin karena uang cashnya sisa, akhirnya mereka bagi dividen. Tapi nggak masalah juga sih, gitu kan. Tapi lebih baik, alangkah baiknya mereka mengurangi porsi utang dan mulai meningkatkan penjualan mereka mungkin dengan cara membuka cabang baru di wilayah Indonesia lainnya. Tapi mungkin karena itu juga ya mereka bagi dividen. Karena memang nggak butuh beli mesin, nggak butuh beli pabrik, mereka hanya butuh kantor cabang, dan kantor cabang pun bisa sistem sewa, nggak harus beli. Jadi ada uang cash dikit, mereka bagi. Gitu. Jadi valuasinya itu sebenarnya murah dengan 3 indikator PE ratio, PVBR, dan dividend yield. Ini murah ya 5 kali. 5 kali 0,7, 3,12%. Kayak kita lihat presentasi mereka. Mereka lakukan presentasi itu di 31 Oktober 2022. Pabrik Expos ya. Mereka memaparkan kinerja mereka dan profil mereka. Mereka berdirinya itu di tahun 1982. Ini Wahana Makmur Sejati. Bagi teman-teman yang beli motor pasti tahu logo ini. Ini grupnya Wahana ini nggak ada yang aneh-aneh sih. Kalau setahu saya ya nggak ada yang aneh-aneh. Mereka bisnis ya bisnis dengan baik. Tapi kalau teman-teman tahu ya boleh juga komen di bawah. Ini misi-misi kita lewatin aja. Jaringan perusahaan ya, ini mereka masih sedikit sebenarnya kan. Ya daripada mereka bagi dividen, lebih baik dividennya dipakai untuk bangun kantor cabang ya. Di wilayah-wilayah lainnya lagi. Motor baru, emasku, mereka juga bisa dipakai untuk emasku. Pembiayaan logam mulia, mobil, motor. Program promo, emasku, motor baru, dan lain-lain ya. Tapi mereka lebih ke kendaraan atau lebih tepatnya motor. Mobile aplikasi kawan, oke. Sudah di-download sekian, transaksi sekian juga. Agendanya kita lihat ya, COVID kita lewatin, inflasi suku bunga kita sudah tahu, daya beli di tanggal 31 Oktober mereka masih bilang daya beli konsumen masih belum pulih. Terhambatnya suplai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Inisiatif yang telah dilakukan meningkatkan pembiayaan konsumen melalui pengadaan program promosi yang menarik dan pemasaran secara digital seperti Wombastis. Ini lebih ke marketing, jadi mereka meningkatkan kegiatan marketingnya, meningkatkan proses inisiasi kredit dan mekanisme sistem penerimaan kredit. Nah, ini ke produk. Optimalisasi proses bisnis secara berkelanjutan menggunakan e-service digital sign. Ini marketing lagi. Melakukan pelatihan, pengembangan, dan berkelanjutan. Oke, ini bagian manajemen. Melakukan digitalisasi, oke, juga marketing. Mereka lebih dorong ke sisi marketing ya. Inisiatif digital, ini lebih ke marketing dan efisiensi lebih tepatnya ya. Aplikasi mobil kawan, saluran pembayaran non tunai. Target 2022, kita butuhnya 2023, jadi ini kita lewatin aja. Oke, ringkasan kinerja keuangan, ekuitas bertambah 11% ya. Ini lewatin aja.
ringkasan kinerja keuangan, ekuitasnya terus bertumbuh. Kita lihat, tapi segitu-segitu aja sih. Mereka sempat turun karena pandemi ya. Di sini 2020 itu ada pandemi, jadi maklum aja. Tapi di sini mulai bertumbuh. Tapi bertumbuhnya mereka akan pelan ya. Ini pelan banget. Mungkin sekitar segini udah mulai naik nih di tahun 2023, 24, 25. 25 mungkin mereka bisa masuk ke 2T. Bertumbuh tapi pelan. Total pembiayaan nggak begitu naik pesat ya. Cenderung mau masuk ke area stabil. Ringkasan kinerja keuangan, non-performing financing rendah ya, di bawah 2%. Semakin tinggi semakin bahaya nih. Artinya ini non-performing financing artinya konsumen yang kesulitan membayar utang atau nggak mau bayar utang. Ringkasan kinerja keuangan, strategi perusahaan tahun 2023. Nah, ini kita cari pengembangan potensi bisnis baik wilayah pembiayaan maupun kanal distribusi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Nah, ini bagus nih, bangun cabang. Optimalisasi database, ini bagus nih. Jadi kalau sudah pernah pinjam untuk beli kendaraan, ditawarin lagi produk yang baru. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap proses inisiasi kredit. Oke. Digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Efisiensi ya. Optimalisasi strategi penagihan yang mengutamakan penanganan early overdue. Program pelatihan dan pengembangan yang insentif dan kelanjutan melalui program-program pelatihan dan pembelajaran berbasis digital. Oke, peristiwa penting. Ini ada peresmian kantor cabang. Fasilitas pinjaman tetap dari Bank Panin. Penghargaan, ini penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR), lewatin aja, udah paling itu aja. Mereka informasi yang menarik mungkin di sini. Mereka sudah mengembangkan bisnis ya, itu aja sih. Mereka mau tambah cabang dan melakukan efisiensi. Kita masuk ke tanya jawab langsung aja ya. Bagaimana strategi Wom Finance dalam menghadapi isu resesi 2023? Namun apabila kami lihat, mungkin dampak pertama kali dirasakan oleh eksportir ya. Padahal ini kan sudah 2023 dan di bulan April ya. Belum ada resesi yang gimana-gimana banget, jadi kita lewatin aja. Bagaimana peran teknologi? Tapi kita mau lihat tindak lanjutnya ya. Kalau misalnya terjadi resesi, mereka mau ngapain? Itu yang kita cari. Kami memprediksi bahwa mata uang yang beredar di market cukup besar. Oke, tentunya dampak tersebut juga dirasakan. Tadi kebijakan kami in term of collection dan bagaimana kami akuisisi. Kami punya risk acceptance kriteria terhadap kondisi market akan kami perbaharui. Selama kami bisa maintain kualitas kami seperti tahun 2020 lalu dalam menghadapi pandemi, di mana secara kondisi market dan ekonomi sangat parah ya, ini benar. Mereka kena dampak, tapi kena dampak apa sih namanya, COVID, tapi mereka seperti tidak bergeming ya, masih tetap menghasilkan laba bersih. Tapi mereka nggak sebutin apa yang akan mereka lakukan. Tapi yang mereka pastikan adalah collection kami baik. Jadi mereka tetap nagih utang. Meskipun konsumennya kena apa, mereka tetap tagih utang. Oke. Yang penting collectionnya tetap dijaga sih, itu aja. Mereka tetap harus narik-narik utang-utang yang pending-pending. Gitu aja sih, nggak ada strategi yang bagaimana banget. Mereka tetap memastikan collectionnya tetap baik. Nagih hutangnya tetap terus berjalan. Bagaimana peran teknologi informasi yang dikembangkan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis saat ini, terutama dengan kondisi peralihan digital yang begitu cepat? Bagaimana cara perusahaan menghadapinya? Mereka lagi kembangkan aplikasi ya, terutama aplikasi kawan. Jadi kita lewatin aja. Pasti aplikasi bisa ke bagian marketing, sales, dan lain-lainnya. Keuntungan dan kemudahan apa saja yang didapat konsumen jika bertransaksi dengan WOM? Ini sebenarnya pertanyaan tidak ada hubungan investor,
Tapi kalau kalian mau pinjam, boleh juga. Ini lebih ke konsumen sih lebih tepatnya. Lewatin aja ya. Bagaimana dampak kenaikan ini ya suku bunga ya bagi perusahaan dan strategi yang ke depan? Nah ini menarik. Kenaikan suku bunga akan memberi dampak margin perusahaan karena kenaikan suku bunga ini pasti akan meningkatkan suku bunga pinjaman dari bank-bank. Jadi strategi terbaik yang dilakukan adalah memberikan pinjaman dengan tenor panjang. Jadi tenornya dipanjangin ya strateginya. Juga digitalisasi untuk mempercepat proses sewaktu konsumen datang ke Warm Finance. Oke nih. Ini sering dengan target kami di tahun 2023 akan banyak pengembangan digitalisasi. Ini proses approvalnya lebih cepat. Tujuannya di situ. NPF yang kualitas, bukan kualitas, ada pinjaman-pinjaman yang justru yang bermasalah itu cenderung naik. Pinjaman bermasalah cenderung naik. Bagaimana perkiraan NPF pada akhir tahun? Oke, ini naik ya. Yang penting adalah risk appetite. Kami bisa mendukung pertumbuhan bisnis yang ada untuk kedepannya untuk menjaga kualitas pembiayaan seperti yang sudah dibahas. Kami tentu cukup awas dengan risk acceptance kriteria yang kurang lebih sensitif dengan kemungkinan adanya kenaikan suku bunga. Oke. Home Finance membidik segmen middle low untuk aplikasi kawan. Sampai akhir tahun ini menargetkan berapa pengguna dan nilai transaksi. Ya, bagaimana Home Finance melihat peluang emas dan masih langkahnya chip? Untuk aplikasi ini, oke. Pembayaran sebanyak 10.000 transaksi. Ada promo ya. Ini lebih ke marketing, kita lewatin aja. Memang kami tahu bahwa 2020 ini terjadi kelangkaan chip, terutama sejak awal tahun dengan selesainya atau dengan adanya pandemi. Sampai dengan akhir tahun ini, kami lihat supply mulai membaik. Akhir tahun sudah mulai membaik, berarti tahun 2023 di bulan April ini harusnya membaik. Bagaimana strategi Warm Finance untuk meningkatkan bisnis di daerah, terutama di kawasan Sumatera? Ya, kami akan merencanakan pembukaan 2 cabang baru. Itu aja ya. Itu artinya bagus. Tahun depan berapa cabang baru yang akan dibangun? Tahun depan ini maksudnya 2023 ya. Terkait dengan rencana tahun 2023 kami akan buka sekitar 17 kantor cabang baru. Oh ini oke banget. Kantor kan nggak harus beli properti ya, sewa aja juga cukup sebenarnya. Jadi modal mereka sebenarnya kecil sekali. Apa yang menopang pertumbuhan laba signifikan dari pembiayaan akun ya. Suku bunga yang stabil juga di tahun 2022. Untuk tahun depan, berapa target pembiayaan yang dibidik? Jadi mereka punya target pembiayaan 5,2 triliun. Untuk fokusnya tetap berfokus pada semua produk, baik motor baru, motorku, dan mobilku. Oke. Kita cari pertanyaan-pertanyaan yang oke ya. Apa bisa dibilang lebih berat? Terutama, oke, lewatin aja. Apakah kawan turut berpengaruh? Lewatin aja bagaimana strategi Warm Finance mengelola margin dan menjaga keuntungan di TMA. Ini pertanyaan lebih oke. Bagaimana caranya? Memang di kondisi sekarang suku bunga makin hari makin naik ya. Ini juga berpengaruh pada margin. Cara mereka bagaimana? Caranya yaitu, jadi kami berusaha untuk mendapat pinjaman dengan suku bunga yang stabil. Dan kami juga berusaha untuk menerbitkan obligasi. Jadi mereka nggak pakai bank, mereka pakai obligasi. Itu salah satu jalan keluarnya ya. Untuk meningkatkan suku bunga, untuk meningkatkan suku bunga di era suku bunga yang mahal. Maksudnya ini kali ya, keuntungan kali ya. Home Finance terus melakukan pengembangan. Mempercepat proses pengajuan kredit aplikasi kawan. Jadi kreditnya harus lebih cepat pengajuannya. Jangan dipending-pending, biar uang masuknya lebih cepat maksudnya gitu. Target MPF gross tetap di 2% dan MPF net 0,8. Oke. Target gearing ini target kita lewatin aja. Oke, gitu aja. Menarik, mereka akan info yang paling menarik ini sih sebenarnya. Mereka akan buka cabang 17 kantor cabang baru. Nah, ini yang menambah omset mereka atau laba bersih mereka nanti di 17 kantor cabang baru ini. Mereka nggak perlu beli stok barang, mereka nggak perlu beli mesin, mereka nggak perlu beli pabrik. Cukup sediakan satu kantor
cabang ya, satu kantor cabang atau kios yang mungkin setahun cuman 50 sampai 100 juta ya kan, per tahun lo bayarnya kan. Jadi ini costnya kecil banget nih. Ini kalau dikali, anggap aja satu kantor itu 100 juta, dikali 100, 17 dikali 100, berarti modal mereka cuma butuh 1,7 T ya. Enggak, 1,7 miliar, sorry. 1,7 miliar itu kan kecil. Tapi plus karyawan-karyawannya. Ya kurang lebih mungkin sekitar 20 lah ya, 20 M lah kisaran segitu modal mereka untuk 17 kantor cabang baru ini. Oke, menarik. Ini historical harga saham mereka ya. Mereka pernah di harga 700, tapi sekarang mereka di harga 300. Harga paling rendahnya itu di harga 100. Mereka pernah stock split ya, by the way ya. Stock splitnya itu mereka di 1081 dibanding 1. Wow, oke. Cukup banyak. Mereka pernah di 81, sekarang di 300. Oke. Ini 2015 mereka ya. Ini harga tahun 2015. Ini tahun 2015 paling rendah. Lalu mereka bisa naik sampai ke 300-an itu karena kinerja ini mereka baik ya. Ini nih di sini dari 2015 sampai 2019. 2015 sampai 2019 kinerja mereka terus baik. Akhirnya harga saham mereka terbang dari 2015 ke 2019 ya. Harga saham mereka terbang. Karena harga saham terbang itu mengikuti pertumbuhan kinerja omset, laba bersih, dan ekuitas. Dari laba bersih pun mereka meningkat ya, dari 15 miliar naik ke 259 miliar. Nah, namun mereka turun ya karena COVID. Turun pun nggak terlalu dalam, mereka pulih lagi. Oke, apakah bisa ke 700? Kemungkinan bisa karena valuasi mereka itu murah. Dan dividen yield-nya juga lumayan, setara bunga deposito. Jadi kalau misalnya omsetnya naik tinggi dan laba bersihnya berhasil mencetak 200 miliar lebih, kemungkinan harga sahamnya bisa naik lagi ke level mungkin paling masuk akal ke 500 dulu kali ya. Gitu. Dividen mereka rajin bagi ya, tapi kadang-kadang sih. Mereka rajin bagi itu dari tahun 2018 nih, 18, 19, 20, 22. 21-nya nggak bagi. Kadang-kadang mereka bagi ya, berarti ya. Nggak setiap tahun mereka bagi. Jadi kalau mereka ada uang cash mereka bagi. Ini berita-berita mengenai Wom Finance kalian baca sendiri di kontan.co.id. Nah, mereka terbar dividen, obligasi. Oke, gitu aja. Yang pasti ini mereka buka cabang sih. Nah, ini yang tambah omset nih. Itu sih. Oke, prospek. Karena ada cabang baru ya. Kemungkinan omset dan laba akan naik. Ini untuk jangka pendek ya. Jangka panjang, prospek jangka panjangnya bisnis pembiayaan masih menarik ya. Masih menarik karena masih banyak orang yang belum memiliki kendaraan atau mau ganti kendaraan baru. Tapi harus diperhatikan saingannya yaitu Adira dan bisnis finance lainnya. Secara keuangan masih sehat ya. Meskipun utang mereka besar, tapi kan mereka punya piutang yang besar juga. Bahkan lebih besar piutangnya. Piutang konsumen lebih besar daripada utang bank dan
obligasi. Kenapa konsumen nggak pinjam ke bank? Kenapa pinjamnya ke finance? Mungkin konsumen nggak tahu. Masalahnya di situ. Jadi ini bisnis yang menarik sebenarnya. Jadi mereka pinjam duit bank atau mereka terbitkan obligasi, lalu pinjamin ke orang yang mau beli motor atau mobil. Ini selalu bertumbuh ya. Pertumbuhan kinerja omset dan ekuitasnya itu selalu bertumbuh, namun lambat. Karena margin laba bersihnya tipis lah ya. Semoga 17 cabang ini ya, 17 cabang ini bisa meningkatkan laba bersih mereka itu secara signifikan ya. Semoga 17 cabang baru bisa mengangkat margin laba bersih. Valuasi masih murah, kita udah lihat ya, masih murah. PER di bawah 10, PVBR di bawah 1, dividen yield setara deposito. Ini udah murah sih. Dividen kadang-kadang bahkan jarang ya, mereka baginya baru akhir-akhir ini baru bagi. Nah, investasi untuk jangka pendek ya, untuk jangka panjang oke lah ya. Untuk jangka panjang oke. Namun dengan nilai yang sedikit aja. Sedikit. Modal yang dipakai mungkin di bawah 5% kali. Cukup di bawah 5% aja karena mereka jarang bagi dividen ya. Mereka belakangan ini aja bagi dividen. Dan siapa tahu nanti tahun ini mereka nggak bagi dividen. Tergantung mereka ada uang cash atau tidak. Kuncinya di situ. Untuk jangka panjang oke, karena bisnis mereka masih bisa bertumbuh dan mereka masih skala kecil sebenarnya. Dan nama baik mereka bagus. Nama baik dari grup Wahana oke. Mungkin teman-teman kalau misalnya ketemu skandal boleh aja kok ketik di kolom komentar ya. Untuk jangka pendek tunggu kuartal 1, tunggu laporan keuangan kuartal 1 dipublish ya. Kalau naik beli. Kalau apa yang naik, kalau omset dan laba naik langsung beli aja. Tapi kalau misalnya turun, hindari dulu. Oke ya. Sebenarnya ini mereka masuk masa sideways ya kalau kita lihat ya. Mereka masuk masa sideways. Jadi tunggu aja di laporan keuangan kuartal 1-nya kalau mereka naik, omset dan laba bersihnya naik, beli aja. Tapi kalau misalnya turun, hindari dulu. Nah, kalau untuk jangka pendek kalian boleh untuk jangka pendek boleh masuk banyak. Kalau untuk jangka pendek ya, tapi kalau untuk kalian jangka panjang modalnya sedikit aja di bawah 5%. Kalau untuk jangka pendek boleh banyak. Dengan catatan omset dan laba bersih harus naik di kuartal 1-nya di tahun 2023 ya. Gitu. Jadi cara untuk jangka panjang dan jangka pendek ini berbeda-beda tergantung perusahaannya. Untuk penutup, aku selalu ingetin untuk taking profit ya, atau jual untung jika dirasa targetnya sudah cukup ya. Secara target kalian secara pribadi itu sudah cukup. Kalian misalnya target saya cuma 10% ya udah jual. Nggak usah ditahan-tahan gitu. Sama untuk jangka panjang juga, jangka panjang saya cuma targetnya 200% ya udah sampai 200% lepas. Tapi ini tergantung kondisi perusahaan juga masing-masing. Oke, gitu aja pembahasan mengenai saham WOMF ini. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau koreksi informasi yang salah atau mau tambahkan informasi, boleh juga tulis di kolom komentar. Lalu kalau misalnya mau request saham lainnya untuk dianalisa juga boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.